Gila ya, aku sering baca banget di komen YouTube atau bahkan teman-teman aku suka yang ngomong, yang nikahin lo harus cowok yang kayak gimana ya? Itu, aduh, itu terlalu sering banget. Aku kayak nggak harus cowok yang gimana-gimana, yang biasa aja. Justru kalau nikahin aku lebih hemat. Kalau aku ulang tahun dia udah nggak perlu lagi beliin aku tas sama sepatu, aku udah punya. Dia udah nggak perlu lagi beliin aku jam tangan, aku udah punya. Jadi udah nggak perlu lagi dia tuh kayak harus yang bagaimana, makanya iya, karena aku udah punya semuanya dari hasil keringat aku sendiri. Jadi kalau yang jadi suami aku nggak perlu membahagiakan aku dari sisi materi, karena materi menurut aku udah nggak perlu. Aku udah alhamdulillah udah bisa cari sendiri. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Muda, cantik, dan sukses. Itulah Prilly Latukonsina. Ya, meski usianya masih 23 tahun, Prilly berhasil jadi artis papan atas. Dan dari hasil kerja kerasnya, Prilly membangun rumah mewah seharga puluhan miliar. Bukan cuma itu, Prilly juga jago menata rumah terutama dapur megahnya. Bak ibu rumah tangga, Prilly hafal dan tahu banget manfaat dari alat-alat perabotan dapur di rumahnya. Halo, aku lagi nyusun rumah. Ini di ruang keluarga. Terus aku kasih ini ada teko, tempat kue. Itu di meja makan juga ada. Kita lihat yuk. Waktu itu kan aku pernah beli yang warnanya gold. Sekarang aku beli yang nuansanya ungu gitu. Karena lucu banget. Tuh, gemes banget ya. Di dapur juga lengkap banget. Ini aku beli apa sih, ini tempat air gitu kalau ngadain acara kan. Lucu banget soalnya gemes. Terus tuh aku beli gini juga buat dibawa-bawa karena aku suka ngopi di mobil. Rantangnya juga, ini tempat roti tawar dan segala macem panci-pancinya supaya aku semangat masak. Terus, kalau udah jago ngurus rumah apalagi dapur, berarti Prilly udah siap nih jadi ibu rumah tangga sesungguhnya. Kayak apa sih tipikal suami idaman Prilly? Bener nggak? Harus pengusaha sukses atau justru yang ganteng kayak Reza Rahardian? Pemirsa kepo maksimal nih. Gila ya, aku sering baca banget di komen YouTube atau bahkan teman-teman aku suka yang ngomong, yang nikahin lo harus cowok yang kayak gimana ya? Itu, aduh, itu terlalu sering banget. Aku kayak nggak harus cowok yang gimana-gimana, yang biasa aja. Justru kalau nikahin aku lebih hemat. Kalau aku ulang tahun dia udah nggak perlu lagi beliin aku tas sama sepatu, aku udah punya. Dia udah nggak perlu lagi beliin aku jam tangan, aku udah punya. Jadi udah nggak perlu lagi dia tuh kayak harus yang bagaimana, makanya iya, karena aku udah punya semuanya dari hasil keringat aku sendiri. Jadi kalau yang jadi suami aku nggak perlu membahagiakan aku dari sisi materi, karena materi menurut aku udah nggak perlu. Aku udah alhamdulillah udah bisa cari sendiri. Aku bukan tipe orang yang minta sama orang pacar tuh, nggak pernah. Jadi malah lebih hemat gak sih? Apalagi aku makan begitu-begitu doang, kasih gado-gado aja aku seneng gitu. Tapi orang kadang suka underestimate cewek kayak kita. Yang penting dia bekerja keras dan dia cinta sama orang tuanya. Bener. Dan dia cinta sama aku. Udah itu aja udah cukup. Karena kalau dia cinta sama aku, dia nggak bakalan macem-macem juga. Sampai kapan kita Tuh, buat cowok-cowok, nggak susah kok jadi suami idamannya Prilly. Yang penting kerja keras. Kayak Prilly yang baru-baru ini sukses merilis lagu duet yang berjudul Tak Bisa Bersama. Berkat kerja kerasnya bareng Vidi Aldiano. Duduh, multi talent banget ya Prilly. Kita nggak nyangka, maksudnya ini proyek yang bisa dibilang kayak nggak ada persiapan yang nggak ada banyak ya. persiapan sama sekali, dan ternyata responnya tuh kita juga kaget ya, bisa sampai trending, udah trending 6 sekarang, kayak dikit lagi 1 gitu gak sih? Lagi. Terus tiba-tiba banyak yang bikin reaction, terus tiba-tiba banyak yang relate, sampai ada yang ngirim pesan ke orang yang nggak bisa bersama itu ke kolom komentar kita. Jadi isinya kolom komen kita tuh kan udah sampai 14 ribuan komen, itu isinya tuh orang-orang curhat dan kayak orang-orang kayak ngasih pesan ke orang siapa tahu ada yang baca gitu kan, siapa tahu dia baca gitu. Kayak dear ini, aku tahu kamu nggak akan baca di sini, tapi aku pengen ninggalin pesan di sini, gitu-gitu. Jadi kita kayak, wah ternyata lagu kita bisa sengena itu ke mereka. Tak bisa bersama, tak bisa bersama.